Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi sama Bu Siti pada video pembelajaran operasi hitung pecahan untuk kelas 5. Sebelumnya Bu Siti ucapkan selamat ya untuk kalian telah berhasil naik di kelas 5. Nah, hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan yang biasa. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu nanti teman-teman dapat melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Yang kedua, teman-teman juga dapat melakukan pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Nah, sebelum kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan yang berpenyebut berbeda, kita ingat lagi yuk konsep pecahan. Teman-teman lihat, ada gambar kue di depan kalian. Kira-kira yang ditunjukkan oleh tanda panah berapa bagian ya teman-teman? Iya, betul sekali. 1/6, satu bagian dari 6 bagian kue secara keseluruhan. Jika kita menuliskan dalam bentuk pecahan, 1/6. Sudah ingat teman-teman? Baiklah, kita lanjut. Selanjutnya adalah pecahan apa sih? Pecahan adalah istilah untuk bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk rasional yang terdiri dari dua bagian teman-teman, yaitu pembilang dan penyebut. Itu adalah pengertian pecahan secara umum. Nah, bagaimana bentuk umum pecahan teman-teman? Ada yang masih ingat? Mari kita ingat kembali. Bentuk umum pecahan. Bentuk umum pecahan biasa dituliskan A per B. Nilainya Bu Siti ganti menjadi bentuk A dan B. A sebagai apa teman-teman? Ya, A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. A bisa diganti dengan bilangan berapapun, begitu pula dengan B. Ini adalah bentuk umum pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar operasi hitung pecahan. Apa saja ya operasi hitung pecahan itu? Kita nanti akan fokus pada penjumlahan pecahan biasa. Jika memiliki penyebut yang sama, maka penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya saja. Namun, jika memiliki penyebut yang berbeda, maka penjumlahan dilakukan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu sehingga memiliki penyebut yang sama, teman-teman. Operasi hitung pecahan yang kedua yaitu pengurangan pecahan. Kita akan belajar pengurangan pecahan biasa ya, teman-teman. Nah, bagaimana langkahnya? Kita lihat dulu syaratnya. Jika memiliki penyebut yang sama, maka pengurangan dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya secara langsung ya teman-teman. Nah, yang kedua, jika memiliki penyebut yang berbeda, maka pengurangan dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu sehingga memiliki penyebut yang sama. Yuk, kita lanjut langkah-langkah penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Nah, yuk kita lanjut bagaimana caranya menjumlahkan pecahan berpenyebut berbeda ya teman-teman. Ada contoh soal 2/4 ditambah 3/6 sama dengan berapa ya? Coba lihat penyebutnya teman-teman, sudahkah sama? Nah, jika belum maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Langkahnya bagaimana? Langkah penyelesaiannya menyamakan penyebut dengan mencari KPK dari penyebut 4 dan 6. Nah, kita cari teman-teman berapa ya KPK-nya?
Nah, iya 12. KPK yang didapat dari 4 dan 6 adalah 12. 12 ini yang kita gunakan untuk menjadi penyebut yang baru untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Yuk kita lanjut langkahnya. Kita ganti penyebutnya dengan angka 12. Kemudian pembilangnya bagaimana teman-teman? Pembilangnya didapatkan dari penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama, kemudian dikalikan pembilangnya. Kita langsung saja, 12 dibagi 4, kemudian dikalikan dengan 2. Bu Siti tuliskan operasi hitungnya. 12 dibagi 4 dikali 2. Kemudian pecahan yang kedua sama teman-teman, 12 dibagi 6, kemudian dikalikan 3. Bu Siti tuliskan di pembilang yang pecahan kedua. Nah, tinggal kita tuliskan berapa hasilnya. 6 per 12 ditambah 6 per 12. Nah, kalau sudah sama tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya teman-teman. Mudah kan? Jadi hasilnya berapa teman-teman? Iya, betul sekali, 12 per 12, atau kalau kita sederhanakan lagi menjadi 1. Nah, hasilnya sudah dapat kita tuliskan 12 per 12 atau 1. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan? Kita lanjut ke contoh berikutnya ya teman-teman. Nah, contoh latihan kita ada 3. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Sudah siap? Oke, kita lanjut. Nah, 2 per 5 ditambah 1 per 4 sama dengan berapa ya teman-teman? Kita cari dulu KPK 5 dan 4 berapa ya? Iya, 20. Nah, penyebut barunya adalah 20. Pembilangnya berapa ya? Kita lihat, 20 dibagi 5 dikalikan 2. Jadi, hasilnya 8. Pecahan yang belakang, yang kedua adalah 20 dibagi 4, kemudian dikalikan 1. Hasilnya berapa teman-teman? 5. Iya. Setelah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. Nah, hasilnya adalah 13 per 20. Sudah semakin bisa ya teman-teman. Yang kedua, contoh yang kedua, yaitu 2 per 3 ditambah 1 per 5, hasilnya berapa? Kita lihat, KPK-nya dari 5 dan 3 adalah 15. Kita ubah penyebutnya dengan penyebut yang baru, 15. Nah, kita tinggal tuliskan saja pembilangnya teman-teman. Caranya sama. Hasilnya adalah 10 dan 3. Jadi 10 per 15 ditambah 3 per 15 sama dengan 13 per 15. Nah, lebih paham lagi, kita tambah satu lagi latihan soalnya ya. Nah, 3 per 5 ditambah 1 per 3 sama dengan berapa? Ada penyebut yang sama dengan soal yang sebelumnya, 5 dan 3. Jadi, kita gunakan penyebut yang baru adalah 15. Karena KPK-nya dari 5 dan 3 adalah 15. Nah, kita cari pembilangnya sekarang teman-teman. 9 kemudian dengan 5 dibagi 3 dikalikan 1, 5. Iya, betul sekali. Tinggal kita jumlahkan teman-teman. Berapa pembilangnya? Iya, 14 per 15 itu hasilnya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah semakin jelas kan? Itu adalah contoh untuk penjumlahan pecahan biasa yang memiliki penyebut yang berbeda. Bagaimana? Gampang kan? Kita lanjutkan ke pengurangan ya teman-teman. Nah, kita akan belajar pengurangan pecahan biasa dengan berpenyebut yang berbeda. Masih ingatkan aturannya? Jika memiliki penyebut yang sama, maka tinggal pengurangan itu mengurangkan pembilangnya saja. Namun, jika memiliki penyebut yang berbeda, maka pengurangan dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu.
sehingga memiliki penyebut yang sama teman-teman. Yuk kita lanjut agar lebih paham. Kita lanjut ke Baiklah teman-teman, yuk kita langsung pada contoh soal pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Nah, ada soal 2/3 dikurangi 3/5, hasilnya berapa ya? Nah, coba lihat teman-teman, apakah penyebutnya sudah sama? Belum. Nah, mari kita samakan dulu penyebutnya, karena langkah pertama adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari penyebut lama 3 dan 5. Kita cari berapa KPK-nya. Ada kelipatan 3 dan 5. Berapa ya KPK-nya? Iya, betul sekali teman-teman, 15. Jadi kelipatan atau KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Bilangan 15 ini akan kita gunakan sebagai penyebut yang baru. Kita tuliskan di langkah-langkahnya. Kemudian kita cari pembilangnya. 15 dibagi 3 dikalikan dengan 2. Nah, dituliskan di sini agar lebih jelas. Kemudian pecahan yang kedua sama teman-teman. 15 dibagi 5 kemudian dikalikan dengan 3. Dituliskan pula di pembilangnya agar lebih jelas. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung saja. 15 dibagi 3 kali 2 berapa ya? Ya, 10/15 dikurangi dengan 9/15. Sudah sama penyebutnya, jadi kita tinggal mengurangkan saja pembilangnya. Nah, hasilnya adalah 1/15. Hasil pengurangan pecahan berpenyebut berbeda pada soal tadi adalah 1/15. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Nah, untuk lebih paham lagi, agar kita lebih bisa lagi dan lebih paham lagi, yuk kita tambah lagi latihan kita. Baiklah teman-teman, kita tambah lagi ya latihannya ya, agar lebih paham. Latihan yang pertama, soal pertama, 4/5 dikurangi 1/4 sama dengan berapa ya? Kita tahu KPK 5 dan 4 adalah 20. Berarti 20 kita gunakan sebagai penyebut baru. 20 dibagi 5 dikalikan 4 hasilnya adalah 16. 20 dibagi 4 dikalikan dengan 1 hasilnya 5. Jadi 16/20 dikurangi 5/20, karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan saja pembilangnya. 11/20 hasilnya. Soal yang kedua teman-teman, 5/6 dikurangi 4/5 sama dengan berapa ya? KPK 6 dan 5 adalah 30. Jadi kita gunakan 30 sebagai penyebut baru. 30 dibagi 6 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 25. Kemudian 30 dibagi 5 dikalikan dengan 4 hasilnya 24. Jadi 25/30 dikurangi 24/30 hasilnya adalah 1/30. Nah, soal yang ketiga teman-teman, 4/6 dikurangi 2/4 hasilnya berapa ya? Kita tahu KPK 6 dan 4 adalah 12. Kita gunakan angka 12 sebagai penyebut baru. 12 dibagi 6 dikalikan dengan 4 hasilnya 8. 12 dibagi 4 dikalikan dengan 2 hasilnya 6. Jadi 8/12 dikurangi 6/12 sama dengan 2/12. Nah, itu dia teman-teman contoh latihan pengurangan dan penjumlahan dengan berpenyebut yang berbeda. Nanti teman-teman bisa berlatih lagi di rumah. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa kasih like dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar jika Bu Siti